Halo sahabat channel Lansia Sehat. Semoga hari ini menjadi hari yang penuh sukacita dan ketenangan untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Masih semangat menjaga kesehatannya? Yuk tulis di kolom komentar. Sahabat berasal dari daerah mana? Usianya berapa? Dan bagaimana kondisi tubuh sahabat saat ini? Apakah sedang dalam masa pemulihan? Atau justru sedang dalam kondisi bugar luar biasa? Tim kami senang sekali jika bisa membaca dan berdoa bersama untuk kesehatan para sahabat semua. Kami doakan semoga setiap sahabat channel Lansia Sehat diberi tubuh yang kuat, pikiran yang tenang, hati yang bahagia, dan umur yang panjang dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Sahabat Lansia Sehat, hari ini kita akan membahas satu topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, sesuatu yang sering kita temui di dapur namun menyimpan sejuta manfaat yang luar biasa untuk tubuh dan juga jiwa. Bukan hanya sebagai pelengkap masakan atau penghangat tubuh saat cuaca dingin, bahan ini telah terbukti secara ilmiah memberikan dampak positif bagi kesehatan, bahkan sudah digunakan secara turun-temurun oleh para leluhur kita. Ya, bahan alami itu adalah jahe. Kenapa jahe? Apa hebatnya? Mungkin sahabat pernah berpikir, jahe ya cuma buat wedang atau campuran masakan. Tapi tahukah sahabat bahwa jahe bukan sekadar bumbu dapur biasa? Rempah berwarna coklat ini memiliki sejarah panjang dalam pengobatan tradisional, baik di Indonesia, India, Tiongkok, hingga dunia barat. Di berbagai kitab pengobatan kuno, jahe disebut sebagai tanaman yang dapat menghangatkan tubuh, melancarkan peredaran darah, meredakan batuk, mengatasi mual, bahkan memperbaiki suasana hati. Dan bukan hanya omongan turun-temurun, dunia medis modern juga mengakui berbagai manfaat dari tanaman ini. Kilas balik, jahe dari zaman nenek moyang hingga riset medis. Dulu, nenek moyang kita menggunakan jahe sebagai minuman penambah tenaga setelah seharian bekerja di ladang. Di daerah pegunungan yang dingin, jahe jadi teman setia untuk menghangatkan tubuh. Di masa kini, para ilmuwan mengungkap bahwa jahe mengandung senyawa aktif seperti gingerol, shogaol, zingerone, dan minyak atsiri yang punya efek antiinflamasi, antioksidan, dan anti nyeri. Inilah sebabnya, mengonsumsi jahe bukan hanya tradisi, tapi juga investasi kesehatan alami. Jahe, antara rasa pedas dan khasiat hangatnya. Rasa pedas hangat dari jahe memang khas, tapi justru dari rasa itulah berbagai manfaat kesehatan muncul. Sensasi hangat tersebut bekerja dari dalam tubuh, membantu memperlancar aliran darah, merangsang sistem imun, bahkan berdampak pada hormon dan neurotransmitter yang berkaitan dengan suasana hati. Bayangkan, hanya dengan 1 gelas air jahe hangat yang kita seduh pagi hari, tubuh bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa. Tak heran, banyak dokter dan praktisi kesehatan merekomendasikan konsumsi jahe, apalagi untuk kelompok lansia yang perlu menjaga keseimbangan tubuh dan kesehatan jiwa secara menyeluruh. Apa saja manfaat jahe? Ini bocorannya. Sebelum kita masuk lebih dalam di bab-bab selanjutnya, mari kita intip sekilas beberapa manfaat jahe yang akan kita bahas. Meringankan nyeri sendi dan otot, menurunkan tekanan darah, membantu pencernaan dan mencegah MA, mengatasi mual dan muntah, menghangatkan tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, menurunkan kolesterol, meredakan stres dan kecemasan, menjaga kesehatan otak, membantu tidur lebih nyenyak, dan masih banyak lagi. Kita akan membahas satu persatu secara detail, lengkap dengan penjelasan ilmiah, cara konsumsi, dan bahkan testimoni dari para pengguna lansia yang telah merasakan khasiatnya sendiri. Mengapa jahe sangat relevan untuk lansia? Sahabat Lansia Sehat tentu memahami bahwa di usia senja, tantangan kesehatan seringkali makin kompleks. Sendi mulai kaku, tekanan darah mulai naik, daya tahan tubuh mudah turun, dan kadang muncul rasa cemas atau sulit tidur. Disinilah jahe hadir sebagai solusi alami yang bisa menjadi bagian dari gaya hidup sehat tanpa efek samping bahan kimia. Yang membuat jahe semakin menarik adalah kemudahan dalam penggunaannya. Tidak perlu alat khusus, tidak harus dalam bentuk suplemen mahal. Sahabat cukup menyeduh jahe segar, merebusnya, atau mengolahnya sebagai bumbu makanan sehat. Sudah banyak yang merasakan, termasuk para dokter. Beberapa dokter herbal maupun dokter umum kini mengakui bahwa penggunaan jahe secara teratur memberikan dampak positif bagi pasien lansia. Misalnya, dokter dari klinik herbal senior di Bandung mengatakan bahwa banyak pasiennya yang mengalami penurunan rasa nyeri dan peningkatan kualitas tidur setelah mengonsumsi jahe secara rutin selama 1 bulan. Selain itu, dalam sebuah jurnal internasional yang diterbitkan oleh Journal of Pain Research, disebutkan bahwa konsumsi jahe secara teratur dapat mengurangi rasa sakit akibat osteoartritis
hingga 25% dalam waktu 8 minggu. Angka yang luar biasa untuk sebuah bahan alami yang murah dan mudah dijumpai. Tapi hati-hati, harus diminum dengan cara yang tepat. Meski tergolong aman, jahe tetap harus dikonsumsi dengan bijak, terutama oleh lansia. Ada cara dan takaran yang disarankan agar manfaatnya optimal dan tidak menimbulkan efek samping, seperti gangguan lambung atau interaksi dengan obat tertentu. Nah, semua itu akan kita bahas secara lengkap di bab-bab selanjutnya. Jadi pastikan sahabat simak sampai akhir ya. Mari mulai perjalanan sehat kita. Sahabat channel Lansia Sehat, jika selama ini sahabat menganggap jahe hanya sebagai bumbu dapur, maka setelah menonton video ini sampai habis, insya Allah pandangan itu akan berubah. Jahe adalah sahabat kesehatan tubuh dan juga penjaga ketenangan jiwa. Dengan khasiat yang lengkap dan menyeluruh, jahe bisa menjadi bagian dari rutinitas sehat kita setiap hari. Di bab berikutnya, kita akan mulai menyelami lebih dalam. Apa sebenarnya kandungan ajaib dalam jahe yang membuatnya begitu mujarab? Setelah kita membuka pembahasan dengan hangat di bab sebelumnya, kini saatnya kita masuk lebih dalam untuk memahami mengapa jahe memiliki begitu banyak manfaat ajaib. Di bab ini, kita tidak hanya sekadar mendengar bahwa jahe itu baik, tapi kita akan memahami apa saja zat aktif di dalamnya, bagaimana cara kerjanya di tubuh, dan mengapa kandungan itu sangat bermanfaat terutama bagi lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, mari kita mulai membedah keajaiban ini dari dalam. 1. Gingerol, si pemimpin anti peradangan. Senyawa pertama dan paling dikenal dalam jahe adalah gingerol. Inilah senyawa bioaktif utama dalam jahe segar. Gingerol memiliki struktur kimia yang mirip dengan capsaicin, senyawa pedas dalam cabai, dan piperine dalam lada, namun dengan karakter hangat yang lebih lembut dan khas. Apa fungsinya? Gingerol terbukti secara ilmiah memiliki efek antiinflamasi, anti peradangan, dan antioksidan kuat. Ia mampu menghambat pembentukan senyawa-senyawa dalam tubuh yang menjadi pemicu nyeri, pembengkakan, atau kemerahan. Bagi sahabat lansia yang sering mengeluhkan nyeri lutut, sendi kaku, atau otot yang terasa pegal di pagi hari, gingerol inilah yang membantu mengurangi keluhan tersebut secara alami. Bahkan, menurut penelitian dari University of Georgia, konsumsi jahe selama 11 hari dapat mengurangi nyeri otot yang diakibatkan aktivitas fisik hingga 25%. Ini sangat relevan bagi para lansia yang ingin tetap aktif namun sering terbatas karena nyeri tubuh. 2. Shogaol, sang penghangat tubuh. Ketika jahe dipanaskan atau dikeringkan, gingerol akan berubah menjadi senyawa lain yang disebut shogaol. Shogaol memiliki efek penghangat tubuh yang lebih kuat, sangat bermanfaat bagi lansia yang sering merasa kedinginan, khususnya di pagi hari atau malam. Efek lainnya, menstimulasi sistem saraf simpatik yang bertugas meningkatkan aliran darah ke permukaan kulit, menciptakan sensasi hangat alami. Shogaol juga bersifat antioksidan, artinya bisa melawan radikal bebas yang merusak sel-sel tubuh. Banyak pengguna lansia yang merasa, setelah mengonsumsi jahe rebus atau wedang jahe di pagi hari, tubuh terasa lebih ringan, tidak menggigil, dan siap beraktivitas. Ini bukan sugesti semata, shogaol salah satu penyebabnya. 3. Zingerone, sahabat pencernaan dan antibakteri. Zingerone muncul terutama saat jahe dimasak atau dikeringkan. Senyawa ini memiliki aroma dan rasa khas yang manis dan sedikit pedas. Perannya bagi tubuh sangat luas, membantu mengurangi gangguan pencernaan, seperti mual, muntah, dan diare. Bekerja sebagai antimikroba, melawan bakteri jahat dalam saluran pencernaan. Zingerone juga terbukti mengurangi stres oksidatif, yaitu kondisi berbahaya di mana jumlah radikal bebas melebihi kemampuan tubuh untuk menetralisirnya. Penelitian di Jepang menunjukkan bahwa zingerone mampu melindungi usus dari kerusakan yang disebabkan oleh infeksi bakteri E. coli. Ini sangat penting terutama bagi lansia dengan sistem pencernaan yang lebih sensitif. 4. Minyak atsiri, aroma, ketenangan, dan penyembuhan. Aroma khas jahe yang menenangkan berasal dari minyak atsiri, komponen volatil, mudah menguap, yang menjadi dasar aromaterapi dari jahe. Manfaat minyak atsiri dari jahe: menenangkan sistem saraf dan mengurangi kecemasan, membantu memperbaiki kualitas tidur, digunakan dalam terapi pijat untuk meredakan nyeri otot dan sendi. Minyak ini juga digunakan dalam inhalasi uap untuk meringankan gangguan pernapasan, seperti hidung tersumbat, batuk, atau pilek. Maka tak heran, di musim hujan, banyak orang menyarankan, hiruplah aroma uap rebusan jahe, karena memang secara medis terbukti memberikan manfaat. 5. Kandungan tambahan lainnya, vitamin, mineral, dan serat. Selain senyawa utama tadi,
Jahe juga mengandung vitamin C, meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin B6, membantu metabolisme dan fungsi otak. Magnesium dan kalium, penting untuk kesehatan jantung dan otot. Serat alami, membantu sistem pencernaan, mencegah sembelit. Jadi, meskipun ukurannya kecil dan bentuknya tidak menarik, jahe sesungguhnya adalah paket lengkap kesehatan mulai dari antioksidan, vitamin, hingga senyawa aktif multifungsi. Bagaimana kandungan ini bekerja bersama? Sahabat lansia sehat, yang membuat jahe begitu luar biasa bukan hanya karena satu zat saja, melainkan kombinasi dari semua zat tersebut yang bekerja secara sinergis. Misalnya, saat gingerol bekerja mengurangi peradangan, shogaol memperkuat efek hangat, zingerone melindungi pencernaan, minyak atsiri menenangkan pikiran. Semua ini menciptakan efek holistik, tubuh lebih ringan, pikiran lebih tenang, dan energi terasa pulih. Sudah terbukti secara ilmiah. Banyak jurnal medis dunia telah mengkaji khasiat jahe dan kandungan di dalamnya. Beberapa di antaranya, Journal of Ethnopharmacology 2012 menunjukkan bahwa gingerol memiliki potensi mencegah berbagai penyakit kronis, termasuk kanker. International Journal of Preventive Medicine 2013 membuktikan jahe efektif mengurangi kolesterol LDL dan meningkatkan kolesterol baik HDL. Phytotherapy Research 2014 menjelaskan bahwa shogaol dan gingerol efektif sebagai antidepresan ringan. Artinya, kandungan jahe bukan hanya berdasarkan kepercayaan tradisional, tetapi terbukti secara modern dan didukung oleh riset dunia. Bagaimana dengan takaran aman? Meski jahe sangat bermanfaat, penggunaannya tetap perlu diperhatikan. Untuk lansia, konsumsi 1-2 gram jahe segar per hari sudah cukup untuk mendapat manfaatnya. Jika dalam bentuk bubuk, sekitar 1/2 sendok teh per hari. Dalam bentuk teh rebusan, cukup 2-3 iris jahe ukuran jempol tangan, direbus dalam air 300 ml selama 5-10 menit. Terlalu banyak mengonsumsi jahe bisa menyebabkan gangguan lambung atau jantung berdebar, terutama jika sahabat memiliki riwayat asam lambung tinggi atau hipertensi. Jadi, gunakan bijak dan sesuai kebutuhan tubuh ya. Kesimpulan bab ini. Jadi sahabat channel Lansia Sehat, dari satu rimpang jahe yang terlihat sederhana, ternyata tersimpan kandungan aktif luar biasa yang saling melengkapi. Gingerol, shogaol, zingerone, minyak atsiri, hingga vitamin dan mineral penting. Tak heran, bila banyak dokter menyebut jahe sebagai rempah super yang bisa dijadikan terapi alami harian terutama bagi lansia yang ingin menjaga kualitas hidupnya tanpa harus bergantung terus-menerus pada obat kimia. Di bab berikutnya, kita akan mulai menyelami secara lebih spesifik khasiat pertama jahe untuk sistem pencernaan, termasuk mengatasi mual, perut kembung, dan gangguan lambung yang umum dialami usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, kita semua tentu sepakat bahwa salah satu keluhan paling sering dialami di usia lanjut adalah masalah pencernaan. Mulai dari perut kembung, sering bersendawa, mak kambuh, mual di pagi hari, hingga sembelit menjadi sahabat tidak diundang dalam keseharian. Namun, tahukah sahabat bahwa jahe memiliki kemampuan luar biasa untuk menenangkan sistem pencernaan, bahkan sejak zaman dahulu? Khasiat ini telah dikaji dalam dunia medis modern dan dibuktikan melalui berbagai studi. Di bab ini, kita akan membahas secara lengkap bagaimana jahe bisa menjadi solusi alami bagi berbagai gangguan saluran cerna, khususnya bagi usia lanjut. Mengapa pencernaan sering bermasalah saat lansia? Sebelum membahas manfaat jahe lebih dalam, penting untuk memahami kenapa sistem pencernaan kita makin sensitif seiring bertambahnya usia. Penurunan produksi enzim dan asam lambung. Proses pencernaan melambat, menyebabkan makanan tidak tercerna optimal. Motilitas usus menurun. Gerakan usus melambat, sehingga sering terjadi sembelit atau perut terasa penuh. Penggunaan obat-obatan tertentu. Obat rutin seperti antihipertensi atau antidepresan bisa memengaruhi sistem cerna. Kurangnya aktivitas fisik. Duduk terlalu lama tanpa banyak gerak memperlambat sistem metabolisme. Dengan memahami kondisi ini, kita bisa lebih bijak memilih solusi, dan jahe hadir sebagai penolong alami dari dalam tubuh. 1. Jahe meredakan perut kembung dan gas berlebih. Salah satu keluhan utama lansia adalah perut kembung. Rasanya tidak nyaman, sering bersendawa, dan perut terasa keras. Jahe mengandung senyawa carminative, yaitu zat yang membantu membuang gas dari dalam saluran cerna dan mengurangi tekanan pada lambung dan usus. Gingerol dan shogaol bekerja menenangkan otot polos di perut, membantu mengeluarkan gas secara alami. Menurut jurnal Digestive Diseases and Sciences,
Pasien yang diberi jahe mengalami pengurangan gejala perut kembung hingga 40% dibanding kelompok tanpa jahe. Cara konsumsi. Rebus 2-3 iris jahe segar dalam 250 ml air selama 10 menit. Minum dalam keadaan hangat 30 menit setelah makan siang atau malam. 2 jahe bantu atasi mual dan muntah. Mual adalah masalah umum, baik karena gangguan lambung, efek samping obat, atau bahkan stres emosional. Banyak lansia yang mengeluhkan rasa ingin muntah, terutama di pagi hari saat perut kosong. Jahe adalah salah satu obat alami anti mual paling kuat, bahkan direkomendasikan untuk ibu hamil dan pasien kemoterapi. Senyawa zinkrone dan gingerol menenangkan pusat mual di otak, chemoreceptor trigger zone, dan membantu menormalkan kontraksi lambung. Studi dari American Journal of Physiology menunjukkan bahwa jahe mempercepat pengosongan lambung dan menurunkan intensitas mual hingga 50%. Cara konsumsi. Seduh 1/2 sendok teh bubuk jahe atau 1 iris jahe dengan air panas. Minum perlahan saat rasa mual muncul. 3 jahe dan mak. Musuh atau sahabat? Banyak yang takut mengonsumsi jahe karena khawatir akan memicu asam lambung atau mak. Namun, kenyataannya, jika dikonsumsi dengan takaran tepat, jahe justru membantu meredakan gejala mak. Bagaimana bisa? Jahe mengandung senyawa yang bersifat antiinflamasi dan melapisi dinding lambung. Gingerol melindungi mukosa lambung dari iritasi dan menghambat pertumbuhan H. pylori, bakteri penyebab utama tukak lambung. Dalam uji coba terhadap pasien dengan dispepsia fungsional, mak tanpa luka, konsumsi 1 gram jahe selama 4 minggu mengurangi gejala nyeri lambung secara signifikan. Namun perlu diingat, jangan konsumsi jahe saat perut benar-benar kosong. Hindari jahe jika mak sedang kambuh hebat. Gunakan dalam bentuk rebusan, bukan digoreng atau dibakar. 4 jahe melancarkan bab dan mencegah sembelit. Sembelit atau susah buang air besar sangat umum dialami lansia. Akibatnya, tubuh terasa berat, perut begah, dan kualitas tidur terganggu. Jahe mengandung serat alami serta merangsang gerak peristaltik usus, sehingga membantu mendorong sisa makanan keluar lebih lancar. Efek hangatnya juga membuat otot usus lebih rileks dan tidak kaku. Cara sederhana. Minum air jahe hangat di pagi hari dalam keadaan perut belum terisi makanan padat. Bisa juga ditambahkan sedikit madu dan perasan jeruk nipis untuk menambah efek pelancar. 5 jahe mempercepat proses pencernaan. Bagi lansia yang sering merasa perut penuh atau begah setelah makan sedikit, bisa jadi sistem pencernaannya lambat bekerja. Jahe membantu mempercepat pengosongan lambung dan memperbaiki kinerja enzim cerna. Efeknya, makanan lebih cepat dicerna, tidak menumpuk di lambung, dan sahabat merasa lebih nyaman. Dalam studi yang dimuat European Journal of Gastroenterology Hepatology, konsumsi jahe mempercepat waktu pengosongan lambung hingga 50% dibanding kelompok kontrol. 6 jahe dan diare, penyeimbang alami. Selain sembelit, sebagian lansia mengalami gangguan sebaliknya, diare atau buang air terlalu sering. Ini bisa disebabkan oleh infeksi ringan, makanan tidak cocok, atau efek obat pencahar. Jahe berperan menyeimbangkan kondisi usus karena memiliki efek antibakteri, terutama terhadap bakteri penyebab diare seperti E. coli dan Salmonella. Selain itu, jahe memperlambat pergerakan usus secara alami tanpa menyebabkan kejang seperti obat kimia. Campurkan jahe rebus dengan sedikit air beras dan sejumput garam. Minum perlahan 2 kali sehari saat mengalami diare ringan. 7 jahe untuk dispepsia fungsional, gangguan lambung tanpa penyebab jelas. Dispepsia adalah istilah medis untuk gangguan pencernaan yang ditandai dengan nyeri perut bagian atas, rasa cepat kenyang, dan kembung. Ini sangat umum pada lansia dan sering dianggap normal. Jahe terbukti secara klinis membantu pasien dispepsia. Bukan hanya meredakan gejala, tapi juga mengembalikan fungsi otot lambung dan usus halus. Dosis efektif, 1 gram jahe bubuk per hari, dibagi 2 kali konsumsi, selama 4 minggu. Tips praktis mengonsumsi jahe untuk masalah pencernaan. Berikut adalah tips sederhana agar konsumsi jahe benar-benar optimal untuk pencernaan sahabat. Gunakan jahe segar, bukan yang sudah mengering terlalu lama. Jangan konsumsi dalam kondisi sangat panas, suhu hangat lebih ideal. Hindari mencampur dengan susu atau santan jika tujuannya untuk mengatasi gangguan cerna. Kombinasikan dengan madu, jeruk nipis, atau daun mint untuk hasil lebih baik. Kisah nyata dari pengguna lansia. Butatik, 69 tahun, Magelang. Setiap pagi saya kembung dan kadang mual.
Setelah rutin minum air jahe setiap hari sebelum sarapan, perut saya jauh lebih ringan. Sekarang saya bisa makan lebih lahap dan tidak takut mak kambuh. Pak Umar, 72 tahun, Pekanbaru. Saya sempat takut jahe bikin mak saya kambuh. Tapi ternyata pas saya coba sedikit saja tiap pagi, tubuh malah terasa enak dan lebih kuat. Sudah 3 bulan ini saya lepas obat antasida. Testimoni seperti ini menunjukkan bahwa dengan pemakaian yang bijak, jahe bisa menjadi solusi alami yang aman dan bermanfaat jangka panjang. Sahabat channel Lansia Sehat, kini kita sudah tahu bahwa jahe bukan hanya sekadar penghangat tubuh, tetapi juga penyeimbang sistem pencernaan yang luar biasa. Baik untuk mengatasi mual, perut kembung, mak ringan, hingga sembelit dan diare, semua bisa diredakan dengan rempah yang satu ini. Di usia lanjut, menjaga sistem cerna berarti menjaga kualitas hidup. Jika pencernaan lancar, nutrisi terserap maksimal, tidur lebih nyenyak, dan tubuh terasa lebih segar. Di bab berikutnya, kita akan mengupas manfaat jahe dalam meredakan nyeri sendi dan otot yang seringkali menjadi keluhan harian para lansia. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah membahas bagaimana jahe dapat menyehatkan sistem pencernaan, kini kita akan melangkah ke masalah yang tak kalah umum dialami oleh para lansia, yaitu nyeri sendi, otot kaku, dan pegal-pegal yang sering muncul di pagi hari atau setelah beraktivitas ringan. Rasa nyeri pada tubuh bukan hanya membuat kita tidak nyaman, tapi juga bisa membatasi gerak, membuat tidur terganggu, dan bahkan menurunkan semangat hidup. Banyak di antara kita yang terpaksa mengonsumsi obat pereda nyeri kimia setiap hari, padahal konsumsi terus-menerus berisiko merusak lambung, ginjal, bahkan jantung. Namun, tahukah sahabat bahwa jahe adalah salah satu pereda nyeri alami terbaik yang telah terbukti secara ilmiah, aman dikonsumsi dalam jangka panjang, dan sangat cocok bagi lansia yang ingin mengurangi ketergantungan pada obat-obatan kimia? Mari kita bahas lebih dalam, bagaimana jahe bekerja sebagai anti nyeri alami yang menenangkan sendi dan otot secara menyeluruh. Mengapa lansia rentan nyeri otot dan sendi? Pertama-tama, mari kita pahami dulu apa yang menyebabkan nyeri tubuh makin sering muncul seiring usia bertambah. Radang sendi, artritis. Peradangan pada persendian menyebabkan rasa sakit, kaku, dan pembengkakan, terutama di lutut, pinggul, atau jari tangan. Pengapuran sendi, osteoartritis. Tulang rawan yang menyelimuti ujung tulang menipis, sehingga gesekan antar tulang menimbulkan rasa nyeri. Penurunan cairan sendi. Fungsi pelumas alami dalam sendi berkurang, menyebabkan rasa kaku. Otot mudah tegang dan cedera. Otot lansia lebih lemah dan kurang elastis, sehingga mudah sakit saat bergerak sedikit lebih banyak dari biasanya. Sirkulasi darah melambat. Aliran darah yang tidak lancar menyebabkan otot mudah pegal dan sulit pulih setelah aktivitas. Dalam kondisi seperti ini, jahe hadir sebagai penolong alami dari alam. Kandungan jahe yang bersifat anti peradangan. Seperti yang telah kita bahas di bab 2, jahe mengandung senyawa gingerol dan shogaol. Keduanya bekerja sebagai antiinflamasi, artinya dapat mengurangi peradangan pada jaringan tubuh, termasuk pada sendi dan otot. Cara kerjanya mirip dengan obat anti nyeri golongan SAID, seperti ibuprofen, namun tanpa efek samping pada lambung atau ginjal bila digunakan dalam dosis wajar. Gingerol menghambat enzim COX-2, yaitu enzim yang memicu peradangan dan rasa sakit pada tubuh. Shogaol meningkatkan sirkulasi darah, membantu mengalirkan oksigen dan nutrisi ke otot dan sendi yang sakit. Hasilnya, tubuh menjadi lebih ringan, nyeri mereda secara bertahap, dan pergerakan lebih nyaman. Studi ilmiah tentang jahe dan nyeri sendi. Ada beberapa studi besar yang menunjukkan bahwa jahe efektif dalam mengurangi nyeri osteoartritis, bahkan sebanding dengan obat pereda nyeri ringan. Studi dari University of Miami, 2001. Pasien dengan osteoartritis lutut diberikan 1 gram ekstrak jahe per hari selama 6 minggu. Hasilnya, 63% pasien mengalami penurunan rasa nyeri dibanding hanya 30% di kelompok placebo. Journal of Pain, 2010. Penelitian menunjukkan bahwa konsumsi 2 gram jahe setiap hari selama 11 hari mengurangi nyeri otot setelah olahraga sebesar 25%. Artritis Rheumatis Journal, 2000. Kapsul ekstrak jahe kering yang dikonsumsi 2 kali sehari selama 6 minggu memberikan hasil signifikan dalam mengurangi nyeri dan meningkatkan mobilitas sendi. Dari studi-studi tersebut, terbukti bahwa jahe bukan sekadar obat warisan nenek moyang, tetapi juga mendapat pengakuan dari dunia medis modern. Jenis nyeri yang bisa diredakan oleh jahe. Berikut ini adalah jenis-jenis nyeri yang bisa diringankan dengan konsumsi jahe secara rutin. Nyeri lutut akibat pengapuran sendi, osteoartritis.
nyeri punggung bawah karena postur tubuh, kaku dan pegal di leher atau bahu, nyeri sendi jari-jari tangan, nyeri otot akibat angin malam atau kelelahan fisik, kram otot pada malam hari. Jahe membantu mengendurkan otot yang tegang, mengurangi bengkak, dan memperbaiki aliran darah ke daerah yang sakit. Cara konsumsi jahe untuk atasi nyeri. Agar manfaat anti nyeri dari jahe bisa optimal, berikut beberapa cara penggunaannya. Teh jahe hangat setiap pagi dan sore hari. Rebus 2-3 iris jahe segar dalam 300 ml air selama 10-15 menit. Minum dalam keadaan hangat. Kompres hangat dengan air jahe. Rebus jahe, lalu celupkan handuk bersih, peras, dan tempelkan pada bagian sendi atau otot yang nyeri selama 10-15 menit. Salep atau minyak jahe. Gunakan minyak esensial jahe untuk memijat bagian yang terasa pegal. Efeknya menenangkan dan membantu peredaran darah. Campurkan dalam masakan sehat. Tambahkan jahe dalam sup, sayur bening, atau masakan harian untuk mendapatkan manfaat antiinflamasi dari dalam. Testimoni nyata dari sahabat lansia. Ibu Sri, 67 tahun, Surakarta. Saya sudah hampir 5 tahun mengandalkan jahe untuk mengatasi nyeri lutut saya. Dulu jalan 10 menit saja sudah pegal. Sekarang, dengan rutin minum air jahe 2 kali sehari, saya bisa ikut senam lansia di kompleks. Bapak Darno, 71 tahun, Cirebon. Setiap kali otot punggung saya kaku karena duduk terlalu lama, istri saya buatkan air jahe panas dan saya pakai juga untuk kompres. Setelah itu, tidur saya nyenyak dan bangun lebih segar. Cerita-cerita seperti ini membuktikan bahwa dengan cara alami, sederhana, dan murah, kita bisa mengatasi nyeri harian yang mengganggu. Apakah jahe aman untuk semua jenis nyeri? Secara umum, jahe aman untuk dikonsumsi sebagai pereda nyeri. Namun, perhatikan hal-hal berikut. Jika sedang konsumsi obat pengencer darah, seperti warfarin, konsultasikan dengan dokter karena jahe bisa meningkatkan efek pengenceran darah. Hindari konsumsi jahe secara berlebihan, karena bisa menyebabkan iritasi lambung. Gunakan dalam jumlah kecil secara rutin, bukan dalam dosis besar sekaligus. Kombinasi jahe dengan bahan alami lain. Untuk hasil yang lebih optimal, jahe bisa dikombinasikan dengan bahan alami lain seperti madu meningkatkan efek antiinflamasi dan memberi rasa manis alami. Bawang putih, sinergi yang bagus untuk sirkulasi darah dan anti nyeri. Jeruk nipis menambah vitamin C untuk kekuatan sendi. Kunyit, kombinasi jahe dan kunyit sangat baik untuk artritis. Campuran ini bisa dikonsumsi dalam bentuk minuman herbal harian, dengan takaran seimbang dan sesuai kondisi tubuh. Sahabat channel Lansia Sehat, nyeri sendi dan otot memang bisa menjadi tantangan harian di usia lanjut. Tapi bukan berarti kita harus menyerah pada rasa sakit itu. Dengan bantuan jahe yang penuh kandungan antiinflamasi dan penghangat alami, kita bisa kembali bergerak, tersenyum, dan menikmati hidup dengan lebih bebas. Jahe bukan sekadar rempah. Ia adalah sahabat sejati untuk sendi yang lebih lentur dan tubuh yang kembali aktif. Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga kekebalan tubuh adalah salah satu kunci utama agar kita bisa menikmati usia lanjut dengan kondisi yang tetap prima. Terlebih di masa sekarang, di mana cuaca tidak menentu, paparan polusi makin tinggi, serta virus dan bakteri terus berkembang, tubuh kita dituntut untuk memiliki sistem pertahanan yang kuat. Di usia senja, sistem imun memang cenderung menurun secara alami. Tubuh tidak secepat dulu dalam melawan infeksi, menyembuhkan luka, atau menetralisir racun dari makanan dan lingkungan. Maka dari itu, penting bagi kita untuk memperkuat pertahanan dari dalam secara rutin dan konsisten. Nah, disinilah jahe kembali menunjukkan keajaibannya. Jahe bukan hanya sekadar penghangat tubuh atau pereda nyeri, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan imunitas dan membantu proses detoksifikasi alami tubuh. Mengapa imunitas menurun saat lansia? Sebelum kita membahas bagaimana jahe membantu sistem imun, mari kita pahami dulu apa yang terjadi pada tubuh lansia. Produksi sel darah putih menurun, padahal inilah sel utama yang melawan virus dan bakteri. Respons imun lebih lambat, sehingga infeksi lebih sulit dikendalikan. Radikal bebas meningkat, merusak sel-sel sehat dan mempercepat penuaan organ. Hati dan ginjal bekerja lebih pelan, sehingga proses detoks tidak seefisien masa muda. Maka, tubuh memerlukan bantuan dari makanan atau bahan alami yang bisa menstimulasi sistem imun, mempercepat pengeluaran racun, dan memperbaiki metabolisme secara menyeluruh. Disinilah jahe hadir. Kandungan jahe yang mendukung imunitas.
Berbagai senyawa aktif dalam jahe memberikan efek positif untuk sistem kekebalan tubuh. Berikut beberapa kandungan utamanya. Gingerol, bersifat antioksidan kuat, menangkal radikal bebas yang menyerang sel tubuh. Shogaol, membantu menekan peradangan dan menjaga keseimbangan sistem imun. Zingerone, bersifat antimikroba dan antivirus, memperkuat pertahanan tubuh dari infeksi. Minyak atsiri jahe, merangsang produksi antibodi dan meningkatkan sirkulasi darah. Semua kandungan ini bekerja secara sinergis untuk meningkatkan daya tahan tubuh secara alami, tanpa efek samping, selama dikonsumsi dengan cara yang benar. Jahe dan sel darah putih. Penelitian yang dimuat dalam International Journal of Preventive Medicine menyebutkan bahwa konsumsi jahe secara rutin meningkatkan jumlah dan aktivitas sel darah putih, leukosit, terutama neutrofil dan limfosit yang berfungsi membunuh virus, bakteri, dan jamur. Penelitian lain dari India juga menunjukkan bahwa pasien yang diberi jahe memiliki peningkatan aktivitas makrofag sel imun yang bertugas memakan benda asing dan racun dari tubuh. Artinya, jahe memperkuat pasukan utama tubuh dalam melawan penyakit. Jahe melawan virus dan bakteri. Tahukah sahabat bahwa jahe juga memiliki sifat antivirus dan antibakteri alami? Dalam studi laboratorium yang dipublikasikan di Journal of Ethnopharmacology, ekstrak jahe segar terbukti menghambat replikasi virus RSV, Respiratory Syncytial Virus, virus penyebab infeksi saluran napas atas. Ekstrak jahe juga ampuh melawan bakteri seperti E. coli, Salmonella, dan Staphylococcus aureus, yang sering menjadi biang infeksi pencernaan dan kulit. Bahkan, dalam uji laboratorium, jahe mampu menghambat pertumbuhan jamur Candida albicans, yang kerap menyerang lansia dengan daya tahan rendah. Itulah mengapa banyak orang tua zaman dulu memberikan anak dan cucunya minuman jahe saat musim hujan atau saat tubuh terasa lemas. Ternyata, secara ilmiah memang terbukti efektif. Jahe dan detoksifikasi tubuh. Selain meningkatkan imun, jahe juga membantu tubuh membersihkan diri dari dalam, atau yang biasa kita sebut dengan detoksifikasi. Bagaimana cara kerja jahe dalam membantu detoks? Merangsang hati dan ginjal untuk bekerja lebih optimal. Jahe mempercepat proses penyaringan darah di hati dan pembuangan racun melalui ginjal dan urin. Meningkatkan keringat. Kandungan shogaol dalam jahe membuat tubuh menghangat dan mendorong keluarnya keringat. Lewat keringat, racun juga bisa keluar dari pori-pori. Melancarkan sistem limfatik. Sistem limfatik adalah jalur pembuangan limbah tubuh. Jahe merangsang aliran cairan limfa agar tidak tersumbat dan membuang zat beracun lebih cepat. Efeknya, tubuh terasa lebih ringan, kulit lebih cerah, dan energi lebih stabil. Tanda-tanda tubuh perlu detoks dan jahe bisa membantu. Beberapa tanda umum tubuh sahabat mungkin sedang butuh detoks. Mudah lelah meski tidak banyak aktivitas. Sering sakit kepala atau pegal tanpa sebab. Nafas pendek atau sesak ringan. Bau badan atau bau mulut. Sembelit berkepanjangan. Kulit kusam dan gatal ringan. Jika sahabat merasakan beberapa gejala tersebut, cobalah untuk memasukkan jahe dalam pola makan harian. Cara konsumsi jahe untuk imunitas dan detoks. Berikut beberapa metode yang bisa sahabat praktikkan di rumah. Minuman jahe hangat di pagi hari, saat perut sudah terisi ringan. Tambahkan madu dan lemon agar lebih segar dan kaya antioksidan. Campuran jahe, kunyit, madu. Minum setiap malam untuk mendetoks hati dan meringankan peradangan. Rebusan jahe, daun sereh, daun pandan. Minum sebelum tidur untuk memperlancar sistem limfa dan membantu tidur lebih nyenyak. Aromaterapi jahe. Hirup uap dari rebusan jahe untuk membersihkan saluran pernapasan dan merangsang pengeluaran racun lewat napas. Kisah nyata, lansia lebih fit setelah minum jahe. Bu Rosidah, 68 tahun, Bandung. Saya dulu gampang capek, tiap pagi pusing dan perut mual. Setelah rutin minum rebusan jahe dan madu setiap pagi, badan saya terasa lebih enteng. Enggak gampang pilek dan jarang sakit kepala. Pak Ali, 73 tahun, Probolinggo. Dulu tiap malam saya sering kesemutan dan susah tidur. Kata dokter saya kurang detoks dan terlalu banyak obat. Istri saya buatin jahe rebus tiap malam. Alhamdulillah, sekarang tubuh lebih ringan dan tidur lebih nyenyak. Testimoni seperti ini semakin memperkuat bahwa jahe bukan hanya menenangkan rasa sakit, tapi juga menguatkan benteng tubuh dari dalam. Tips tambahan, padukan jahe dengan pola hidup sehat. Agar efek jahe dalam meningkatkan imun dan detoks semakin terasa, sahabat bisa kombinasikan dengan makan sayur dan buah segar setiap hari,
Berjalan kaki ringan 15-30 menit sehari. Tidur cukup dan hindari begadang. Kurangi gula dan makanan olahan. Latihan pernapasan untuk menurunkan stres. Dengan begitu, jahe menjadi bagian dari sistem pertahanan tubuh, bukan sekadar pengobat gejala. Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh kita ibarat benteng yang harus dijaga. Di usia lanjut, tembok benteng ini perlu diperkuat terus agar tidak runtuh oleh penyakit, racun, atau kelelahan. Jahe adalah salah satu bahan alami yang luar biasa dalam membantu tugas ini. Dengan mengonsumsinya secara rutin dan bijak, sahabat bisa merasakan tubuh yang lebih bersih dari dalam, daya tahan yang kuat, dan energi yang terjaga. Semua itu tanpa harus bergantung pada banyak obat kimia. Di bab selanjutnya, kita akan bahas bagaimana jahe menjaga kesehatan jantung dan peredaran darah, serta perannya dalam menurunkan tekanan darah secara alami. Sahabat channel Lansia Sehat, jantung adalah mesin utama kehidupan kita. Selama jantung berdetak, darah akan terus mengalir membawa oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Tapi sayangnya, seiring bertambahnya usia, kerja jantung dan sistem peredaran darah tidak sekuat dulu. Inilah yang menyebabkan banyak lansia menghadapi tantangan kesehatan seperti tekanan darah tinggi, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah, hingga serangan jantung atau stroke. Namun, kabar baiknya adalah alam sudah menyediakan kita solusi yang luar biasa. Jahe. Ya, jahe bukan hanya menenangkan perut dan meredakan nyeri, tetapi juga mampu membantu menjaga kesehatan jantung dan memperlancar aliran darah, termasuk menurunkan tekanan darah secara alami. Di bab ini, kita akan bahas secara tuntas bagaimana jahe menjadi sahabat setia jantung para lansia. Masalah jantung dan pembuluh darah pada lansia. Sebelum membahas manfaat jahe, mari kita pahami dulu apa saja masalah umum yang sering dialami oleh sahabat lansia terkait sistem kardiovaskular. Hipertensi, tekanan darah tinggi, bisa menyebabkan pusing, leher tegang, dan meningkatkan risiko stroke. Aterosklerosis, penyumbatan pembuluh darah. Timbunan kolesterol di pembuluh darah menyebabkan aliran darah terganggu. Kolesterol tinggi, memperbesar risiko serangan jantung dan penyakit jantung koroner. Sirkulasi darah lambat, menyebabkan tangan dan kaki dingin, kesemutan, dan mudah lelah. Detak jantung tidak stabil, bisa menimbulkan rasa gelisah, jantung berdebar, atau sulit tidur. Semua masalah ini, jika tidak dikontrol dengan baik, bisa berujung pada penyakit kronis yang mengganggu kualitas hidup. Jahe dan efeknya pada sistem peredaran darah. Jahe bekerja secara menyeluruh pada sistem kardiovaskular, mulai dari memperlebar pembuluh darah, mencegah pembekuan darah, hingga mengurangi peradangan dalam arteri. Berikut beberapa efek jahe yang sudah dibuktikan secara ilmiah. Memperlebar pembuluh darah. Gingerol dan shogaol merangsang pelepasan zat alami tubuh seperti nitrit oksida, yang berfungsi melebarkan pembuluh darah agar aliran darah lancar. Meningkatkan sirkulasi darah. Efek hangat jahe meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, mengurangi risiko pembekuan, dan membantu distribusi oksigen lebih baik. Menurunkan tekanan darah. Jahe memiliki sifat diuretik ringan, membantu membuang kelebihan natrium, garam, dan air lewat urin, sehingga tekanan darah bisa turun secara alami. Menurunkan kolesterol jahat, LDL. Konsumsi jahe secara rutin terbukti menurunkan kadar LDL dalam darah dan meningkatkan HDL, kolesterol baik. Mencegah pembekuan darah berlebihan. Gingerol menghambat aktivitas trombosit, sel pembeku darah, yang terlalu aktif, sehingga mengurangi risiko stroke iskemik. Studi ilmiah yang mendukung manfaat jahe untuk jantung. Journal of Nutrition, 2017. Sebuah studi terhadap lebih dari 4.000 orang dewasa di Korea menemukan bahwa konsumsi jahe secara rutin berhubungan dengan risiko lebih rendah terhadap tekanan darah tinggi dan penyakit jantung koroner. International Journal of Cardiology, 2005. Ekstrak jahe terbukti mengurangi agregasi trombosit, penggumpalan darah, mirip seperti kerja aspirin, namun tanpa efek samping lambung. Saudi Medical Journal, 2008. Konsumsi 3 gram jahe per hari selama 45 hari menurunkan kadar kolesterol total dan trigliserida secara signifikan. Hypertension Research, 2020. Jahe terbukti mengandung senyawa yang menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik secara alami tanpa menyebabkan kelelahan. Cara konsumsi jahe untuk menjaga jantung. Agar manfaat jahe untuk jantung terasa optimal, sahabat bisa menggunakan beberapa cara berikut. Jahe rebus, lemon, madu. Minuman pagi hari yang menyegarkan dan membantu menurunkan tekanan darah. Wedang jahe tanpa gula.
Minuman sore hari yang membantu sirkulasi darah dan merilekskan pembuluh darah. Tambahkan ke sup sehat atau sayur bening. Jahe bisa dijadikan bagian dari makanan harian tanpa terasa menyengat. Konsumsi jahe kering atau bubuk jahe, maks 2 gram per hari. Bisa ditaburkan pada bubur atau diminum dengan air hangat. Tanda-tanda jantung tidak sehat yang bisa diringankan jahe. Sahabat channel Lansia Sehat, jika mengalami tanda-tanda di bawah ini, maka bisa jadi jantung sahabat sedang butuh dukungan alami. Sering merasa lelah tanpa sebab. Sering pusing atau mata berkunang saat berdiri. Kaki atau tangan sering dingin. Jantung berdebar saat istirahat. Sulit bernapas setelah aktivitas ringan. Tekanan darah tidak stabil. Jika tanda-tanda ini muncul, jangan panik. Selain berkonsultasi dengan dokter, sahabat bisa mulai mengkonsumsi jahe secara rutin sebagai bagian dari pola hidup sehat. Kisah nyata dari pengguna lansia. Bu Rini, 70 tahun, Depok. Dulu saya punya tekanan darah tinggi yang tidak stabil. Sejak saya rutin minum air jahe dan madu pagi hari, tekanan darah saya perlahan turun, dan saya bisa kurangi konsumsi obat dokter, tentu dengan izin dokter juga. Pak Joni, 74 tahun, Makassar. Setiap sore saya minum jahe hangat sambil jalan kaki ringan. Sekarang saya jarang merasa jantung berdebar dan tidur pun lebih nyenyak. Kombinasi jahe dengan gaya hidup sehat. Agar jantung semakin kuat dan sehat, sahabat bisa kombinasikan konsumsi jahe dengan langkah-langkah sederhana berikut. Berjalan kaki setiap pagi minimal 20-30 menit. Kurangi konsumsi garam dan lemak jenuh. Minum air putih yang cukup, jangan tunggu haus. Tidur cukup dan hindari stres berlebihan. Latihan pernapasan atau meditasi ringan. Dengan gaya hidup yang seimbang, jahe akan bekerja jauh lebih efektif dalam membantu tubuh menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Waspadai interaksi jahe dengan obat. Meskipun jahe sangat aman dikonsumsi, sahabat perlu berhati-hati jika sedang mengonsumsi obat berikut. Obat pengencer darah seperti warfarin, aspirin, atau clopidogrel. Obat tekanan darah tinggi. Obat diabetes. Jahe dapat meningkatkan efek obat tersebut. Jadi, pastikan untuk berkonsultasi dulu dengan dokter jika ingin menggabungkan jahe dalam pengobatan rutin. Sahabat channel Lansia Sehat, menjaga kesehatan jantung tidak harus dengan cara mahal. Terkadang, solusi terbaik justru berasal dari dapur sendiri. Jahe adalah contoh nyata bagaimana alam telah menyediakan bahan alami yang bukan hanya menghangatkan, tetapi juga melindungi jantung, memperlancar darah, dan menstabilkan tekanan darah secara perlahan namun pasti. Jadikan jahe sebagai teman setia setiap pagi dan sore. Dengan begitu, sahabat bisa menikmati hari-hari yang lebih ringan, lebih sehat, dan penuh energi positif. Di bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana jahe membantu menenangkan jiwa, meredakan stres, cemas, dan membuat tidur lebih nyenyak khasiat yang sangat dibutuhkan terutama di usia lanjut. Sahabat channel Lansia Sehat, setelah kita bahas panjang lebar bagaimana jahe membantu tubuh tetap kuat secara fisik mulai dari pencernaan, sendi, hingga jantung, kini saatnya kita membahas bagian yang sering kali terlupakan, namun tak kalah penting, kesehatan jiwa dan ketenangan batin. Bagi banyak lansia, bukan hanya tubuh yang mudah lelah, tapi juga pikiran dan perasaan. Perasaan cemas berlebih, sulit tidur, gelisah tanpa sebab, atau bahkan rasa sepi yang muncul tiba-tiba, semua adalah bagian dari tantangan hidup di usia lanjut. Dan ketika jiwa tidak tenang, maka tubuh pun ikut melemah. Inilah kenapa penting sekali menjaga keseimbangan antara fisik dan mental. Dan ternyata, sahabat, jahe bukan hanya menyehatkan tubuh, tapi juga bisa membantu menenangkan pikiran dan jiwa. Dalam dunia pengobatan herbal dan juga dibuktikan secara ilmiah, jahe berperan besar dalam mengurangi stres, menstabilkan suasana hati, dan memperbaiki kualitas tidur. Di bab ini, kita akan bahas bagaimana jahe bisa menjadi sahabat terbaik dalam menjaga kedamaian batin. Mengapa lansia rentan stres dan cemas? Perlu kita pahami dulu bahwa gejolak emosional pada usia lanjut bukan hal sepele. Banyak lansia merasa hatinya lebih rapuh, cepat tersinggung, atau justru menjadi pendiam karena menyimpan banyak pikiran. Beberapa penyebab umumnya antara lain: perubahan hormon dan fungsi otak, produksi hormon serotonin, hormon bahagia, dan melatonin, hormon tidur, menurun, kehilangan orang terdekat atau kesepian. Anak-anak sudah berkeluarga, pasangan telah tiada, rumah terasa sunyi. Penurunan aktivitas sosial dan fisik. Jarang berinteraksi atau berolahraga menyebabkan pikiran mudah overthinking.
pikiran tentang penyakit atau kematian. Ketakutan akan kondisi tubuh yang melemah bisa menimbulkan kecemasan berlebih. Efek samping obat-obatan. Beberapa obat yang dikonsumsi rutin dapat menimbulkan efek mood swing. Untuk itu, dibutuhkan bahan alami yang tidak hanya menenangkan otot atau jantung, tapi juga memberi efek menenangkan ke sistem saraf pusat. Dan jahe adalah salah satunya. Kandungan jahe dan efeknya pada kesehatan mental. Jahe mengandung beberapa senyawa aktif yang ternyata sangat berpengaruh terhadap fungsi otak, keseimbangan hormon, dan sistem saraf pusat. Gingerol dan shogaol bekerja sebagai antiinflamasi yang mengurangi peradangan di otak dan memperbaiki koneksi antar sel saraf. Zingerone meningkatkan kadar serotonin dan dopamin secara alami, dua hormon yang berperan besar dalam suasana hati dan kebahagiaan. Minyak atsiri jahe memiliki efek aromaterapi yang menenangkan saraf, mengurangi ketegangan, dan memudahkan tidur. Efek ini bukan hanya dirasakan oleh penggunanya secara empiris, tetapi juga sudah dibuktikan oleh berbagai studi ilmiah. Studi ilmiah, jahe, antidepresan alami, Phytotherapy Research, 2015. Sebuah studi menunjukkan bahwa ekstrak jahe membantu menurunkan gejala kecemasan dan depresi pada pasien yang sedang menjalani pengobatan kronis. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 2014. Konsumsi 1 gram jahe setiap hari selama 6 minggu menunjukkan hasil yang sebanding dengan antidepresan ringan dalam memperbaiki suasana hati pasien lansia. Journal of Herbal Medicine, 2019. Jahe dikombinasikan dengan aromaterapi terbukti meningkatkan kualitas tidur dan mengurangi gangguan tidur pada kelompok lansia. Jahe dan stres menyeimbangkan saraf. Ketika tubuh berada dalam kondisi stres, sistem saraf simpatik, respons, fight or flight, menjadi dominan. Ini membuat detak jantung meningkat, tekanan darah naik, dan otak menjadi gelisah. Jahe membantu menyeimbangkan sistem ini dengan menstimulasi saraf parasimpatik, relaksasi, menurunkan kadar hormon stres kortisol, merangsang pelepasan endorfin, hormon bahagia alami. Efek ini dirasakan sebagai ketenangan pikiran, tubuh yang lebih rileks, dan perasaan nyaman setelah mengonsumsi jahe hangat. Jahe untuk tidur lebih nyenyak. Insomnia adalah keluhan umum di kalangan lansia. Banyak yang mengaku sudah berbaring sejak pukul 9 malam, namun baru bisa tertidur jam 1 pagi. Ada pula yang sering terbangun tengah malam dan sulit tidur kembali. Kualitas tidur yang buruk menyebabkan tubuh lelah keesokan harinya, emosi tidak stabil, dan memperburuk kondisi fisik secara keseluruhan. Jahe membantu memperbaiki kualitas tidur dengan menghangatkan tubuh secara alami sebelum tidur, menurunkan stres dan ketegangan otot, meningkatkan produksi melatonin secara tidak langsung. Cara konsumsi jahe untuk jiwa yang lebih tenang. Berikut beberapa cara praktis yang bisa sahabat coba untuk merasakan efek menenangkan dari jahe. Teh jahe hangat, madu, sedikit kayu manis. Minum 30-60 menit sebelum tidur. Kombinasi ini membantu tubuh dan pikiran rileks. Inhalasi uap jahe segar. Rebus jahe, lalu hirup uapnya selama 5-10 menit untuk efek relaksasi pikiran dan pernapasan. Aromaterapi minyak jahe di ruangan tidur. Teteskan 2-3 tetes essential oil jahe ke diffuser sebelum tidur. Pijat lembut dengan minyak jahe di leher atau punggung. Sangat membantu mengurangi ketegangan otot yang bisa mengganggu tidur. Testimoni lansia yang terbantu. Bu Ani, 68 tahun, Pontianak. Saya sering cemas kalau malam. Entah kenapa pikiran selalu kemana-mana. Setelah mulai rutin minum teh jahe sebelum tidur, hati saya jadi lebih tenang, tidur pun lebih nyenyak. Pak Syamsul, 75 tahun, Malang. Saya sudah lama menderita insomnia. Obat tidur bikin saya lemas pagi harinya. Sekarang saya pakai uap jahe dan pijat pakai minyak jahe. Alhamdulillah, saya bisa tidur lebih baik dan jarang terbangun tengah malam. Catatan penting, waktu konsumsi. Agar hasil maksimal, perhatikan waktu yang tepat. Pagi hari, minum jahe untuk semangat dan kejernihan pikiran. Malam hari, minum jahe hangat sebelum tidur untuk ketenangan dan kualitas tidur yang lebih baik. Hindari konsumsi jahe yang terlalu pedas menjelang tidur, karena bisa menimbulkan sensasi panas di lambung bagi yang sensitif. Padukan dengan rutinitas menenangkan. Agar jahe bekerja lebih maksimal, sahabat bisa padukan dengan rutinitas berikut. Latihan pernapasan 5-10 menit sebelum tidur. Membaca ayat suci atau doa pengantar tidur.
Jauhkan gawai dan cahaya terang 1 jam sebelum tidur. Gunakan aromaterapi alami, termasuk minyak jahe, lavender, atau kenanga. Dengan ini, sahabat bisa membangun kebiasaan malam yang mendukung kesehatan fisik dan mental secara bersamaan. Sahabat channel Lansia Sehat, tubuh yang sehat memang penting, tapi jiwa yang tenang jauh lebih berharga. Karena kesehatan jiwa adalah fondasi dari semua aspek lainnya. Jika pikiran tenang, tubuh akan ikut pulih. Jika tidur nyenyak, maka seluruh sistem tubuh akan bekerja lebih baik. Jahe adalah sahabat yang tidak hanya menjaga raga, tetapi juga merangkul batin kita. Dengan segelas jahe hangat, sahabat bisa merasakan kehangatan yang bukan hanya menyentuh tenggorokan, tapi juga menyentuh hati. Di bab selanjutnya, kita akan menutup seri ini dengan membahas cara konsumsi jahe yang benar, efek sampingnya bila digunakan sembarangan, dan testimoni dari para lansia yang telah merasakan manfaat luar biasa dari si rimpang ajaib ini. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah menjelajahi 7 bab penuh manfaat mengenai jahe rempah sederhana yang ternyata menyimpan khasiat luar biasa bagi tubuh dan jiwa. Dari membantu pencernaan, meredakan nyeri, menjaga jantung, memperkuat daya tahan tubuh, hingga menenangkan pikiran dan membantu tidur nyenyak, semuanya telah kita bahas secara detail dan menyeluruh. Namun sebagaimana halnya semua hal baik di dunia ini, cara dan takaran penggunaan sangat menentukan apakah manfaatnya bisa maksimal atau malah menimbulkan masalah baru. Maka dari itu, di bab ke-8 ini, kita akan membahas secara lengkap cara konsumsi jahe yang benar, dosis harian yang aman untuk lansia, potensi efek samping yang harus diwaspadai, siapa saja yang perlu berhati-hati, serta testimoni nyata dari para pengguna lansia yang telah membuktikan khasiat si rimpang ajaib ini. Mari kita simak dengan saksama agar manfaat jahe bisa sahabat rasakan sepenuhnya aman, nyaman, dan berkesinambungan. Cara konsumsi jahe yang tepat untuk lansia. Ada berbagai cara untuk menikmati jahe, dan semuanya bisa disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi tubuh sahabat. Berikut beberapa cara paling umum dan efektif. 1. Rebusan jahe segar, wedang jahe. Cara tradisional yang sangat ampuh. Iris 2-3 ruas jahe segar, rebus dalam 300 ml air selama 10-15 menit, lalu minum dalam keadaan hangat. Bisa ditambah sedikit madu atau perasan jeruk nipis untuk menambah khasiat dan rasa. Cocok untuk meredakan perut kembung, menghangatkan tubuh, memperkuat imun, meredakan stres. 2. Teh jahe instan atau bubuk jahe. Bila ingin praktis, bisa gunakan jahe bubuk instan tanpa pemanis buatan. Campurkan 1 sendok teh dengan air panas. Cocok untuk lansia yang kesulitan memarut atau merebus jahe setiap hari. 3. Campuran jahe dalam masakan. Tambahkan jahe parut atau irisan ke dalam sup, tumisan sayur, nasi tim, atau kaldu. Cocok untuk penggunaan harian jangka panjang dalam jumlah ringan. 4. Jahe kering atau kapsul ekstrak jahe. Tersedia dalam bentuk suplemen herbal yang telah distandarisasi dosisnya. Dosis harian biasanya berkisar antara 251,000 mg per kapsul. Cocok untuk pengguna yang memerlukan kepraktisan dan ingin efek terapeutik konsisten. 5. Minyak jahe untuk pijat atau aromaterapi. Jahe juga bisa digunakan secara topikal. Minyak atsiri jahe dicampur dengan minyak zaitun atau minyak kelapa untuk memijat sendi atau bagian tubuh yang pegal. Bisa juga digunakan sebagai aromaterapi. Cocok untuk mengatasi stres, membantu tidur, dan melemaskan otot. Dosis harian aman untuk lansia. Meskipun alami, konsumsi jahe tetap memerlukan takaran yang tepat. Berikut panduan dosis aman. Jahe segar, 2-4 gram per hari, sekitar 1-2 ruas jari atau 1/2 sendok teh bubuk jahe. Jahe kering bubuk, 0,5-1 gram per hari. Ekstrak kapsul, 250-500 mg, maksimal 2 kali sehari. Rebusan jahe, 1-2 kali per hari, pagi dan malam. Penting, mulailah dari dosis kecil, lihat reaksi tubuh, lalu sesuaikan. Konsultasikan ke dokter jika sahabat sedang mengonsumsi obat-obatan khusus. Efek samping yang perlu diwaspadai. Meskipun tergolong aman untuk kebanyakan orang, beberapa individu bisa mengalami efek samping ringan jika mengonsumsi jahe berlebihan atau dengan cara yang tidak sesuai. Berikut yang perlu diperhatikan. Efek samping ringan. Perut panas atau mual, terutama jika diminum saat perut kosong. Sakit lambung bagi penderita MAG akut. Rasa panas di tenggorokan. Mulut terasa kering atau pahit. Efek interaksi dengan obat.
Menipiskan darah, jika dikonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah seperti warfarin. Menurunkan gula darah, bisa memperkuat efek obat diabetes. Menurunkan tekanan darah, bila dikombinasikan dengan obat antihipertensi bisa menyebabkan tekanan darah terlalu rendah. Kesimpulan, bagi sahabat yang sedang dalam pengobatan rutin, selalu konsultasikan lebih dulu dengan dokter atau tenaga kesehatan sebelum memasukkan jahe sebagai terapi pendamping. Siapa saja yang perlu hati-hati? Berikut kelompok yang sebaiknya lebih berhati-hati atau berkonsultasi dulu sebelum rutin mengonsumsi jahe. Penderita MAC aktif atau GERD akut. Pasien yang baru menjalani operasi karena efek pengencer darah. Lansia dengan tekanan darah sangat rendah. Pengguna obat pengencer darah, insulin, atau antidiabetik oral. Orang dengan batu empedu aktif, karena jahe merangsang empedu. Jika sahabat termasuk dalam kelompok ini, bukan berarti tidak boleh mengonsumsi jahe sama sekali. Hanya saja perlu takaran dan pengawasan yang lebih ketat. Testimoni lansia yang telah merasakan khasiat jahe. Berikut beberapa kesaksian dari para sahabat seusia kita yang telah rutin mengonsumsi jahe dan merasakan manfaat nyatanya. Ibu Titin, 67 tahun, Semarang. Saya dulu hampir tiap malam susah tidur, sering kepikiran dan jantung berdebar. Setelah coba minum teh jahe sebelum tidur, alhamdulillah tidur saya jauh lebih nyenyak. Pikiran juga jadi tenang. Bapak Ahmad, 72 tahun, Palembang. Lutut saya sering sakit, apalagi habis jalan jauh. Sekarang tiap pagi saya minum rebusan jahe dan sedikit kunyit. Hasilnya, nyeri berkurang banyak. Saya sudah hampir setahun tidak minum obat radang sendi. Ibu Asnah, 70 tahun, Bogor. Dulu saya gampang masuk angin dan batuk-batuk. Sekarang sejak minum wedang jahe tiap pagi, badan lebih hangat, jarang flu, dan saya merasa lebih ringan. Pak Slamet, 75 tahun, Surabaya. Anak saya dokter. Dia yang sarankan minum jahe untuk bantu turunkan kolesterol. Setelah 2 bulan, kolesterol saya dari 240 jadi 190. Saya juga lebih bertenaga dan gak gampang capek. Testimoni ini menjadi bukti nyata bahwa penggunaan jahe secara bijak dan konsisten benar-benar bisa mengubah kualitas hidup lansia ke arah yang lebih baik. Tips agar konsumsi jahe menjadi kebiasaan sehat. Bagi sahabat yang ingin mulai rutin mengonsumsi jahe namun belum terbiasa, berikut beberapa tips sederhana. Jadikan bagian dari rutinitas pagi dan malam. Minum jahe hangat saat bangun tidur dan menjelang tidur agar tubuh rileks. Gunakan variasi rasa. Campurkan jahe dengan kayu manis, cengkeh, atau lemon agar tidak bosan. Sediakan stok jahe segar di kulkas. Kupas dan potong jahe. Simpan dalam wadah, siap pakai kapan saja. Gunakan dalam masakan. Tambahkan pada sop, tumisan, atau sayur bening sebagai bumbu sekaligus terapi. Ajak anggota keluarga ikut minum. Jadikan konsumsi jahe sebagai gaya hidup sehat keluarga bersama-sama. Sahabat channel Lansia Sehat, kita telah tiba di penghujung perjalanan menyelami 17 khasiat ajaib jahe untuk kesehatan tubuh dan jiwa menurut dokter. Dari bab 1 hingga bab 8, kita telah memahami apa saja kandungan aktif dalam jahe, bagaimana jahe bekerja di tubuh dan pikiran, manfaat spesifiknya bagi lansia, hingga cara penggunaan yang aman dan efektif. Jahe bukan sekadar bumbu dapur. Ia adalah warisan alam yang murah, mudah didapat, dan sangat bermanfaat bila digunakan dengan cara yang benar. Untuk sahabat lansia, jahe bisa menjadi teman harian dalam menjaga kualitas hidup, memperkuat tubuh, dan menenangkan jiwa. Ingatlah, perubahan besar tidak harus dimulai dari hal yang besar. Satu cangkir jahe hangat di pagi hari bisa menjadi awal dari hidup yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Sampai di sini dulu episode kita kali ini. Semoga video ini memberi manfaat dan semangat baru untuk sahabat channel Lansia Sehat dimanapun berada. Jangan lupa tulis pengalaman sahabat dengan jahe di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan teruslah menjadi lansia yang berdaya.